Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentrem Rahayu. Segenap majelis GKJ Jumat Berdosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ariana dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Untuk petugas kolektan, tim Bapak 4, Bapak Karmanto, Bapak Yudanto, dan Bapak Mahatama. Watan Jumat Minggu 1 Juli 2025. Watan Jumat yang pertama, ibadah PA dan Andang Sana Jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu 4 Juni 2025 pukul 17 atau 5 sore. Tempat Ibu Pendeta Junia Nawangsi. Pemimpin PA Bapak Penatua Yosua Iwan Pradana. Pujian dan doa oleh majelis menggunakan KPJ Bahasa Jawa. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Terima kasih. Watan Jumat yang kedua, celengan UBM menginformasikan kepada warga jemaat dalam rangka memperingati hari UBM Sunday yang diperingati pada bulan Juli. Kami mengingatkan kepada warga jemaat yang tahun lalu telah menerima celengan UBM dan yang sudah diisi, dimohon untuk bisa dikumpulkan ke majelis pada ibadah minggu di bulan Juni. Dan nanti jemaat akan menerima celengan baru yang bisa diisi selama 1 tahun dan dikumpulkan di tahun 2026. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih. Watan Jemaat yang ketiga, penandatanganan MOU GKJ Berdosari dengan GPKP. Pada hari Kamis 29 Mei 2025 telah dilaksanakan penandatanganan MOU antara GKJTU Jemaat Berdosari dan GPKP Ungaran Salatiga Ambarawa. Dan salah satu isi dari MOU tersebut adalah tentang perpandangan peminjaman atau sewa gedung gereja GKJTU Jemaat Berdosari. Kiranya hal ini menjadikan kebaikan dan wadah menjalin kebersamaan sebagai saudara seiman. Tuhan memberkati. Watan Jemaat yang keempat, ibadah Emeritus Pendeta Junia Nawangsi menginformasikan kepada warga jemaat untuk rencana ibadah Emeritus Ibu Pendeta Junia Nawangsi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juli 2025 pukul 8.30 di gedung gereja. Adapun anggaran dana emeritus sebesar 43 juta. Dan sampai bulan ini, persembahan amplop emeritus dari warga jemaat bulan Maret sampai Mei sebesar 8.045.000. Demikian yang dapat kami wartakan. Kami memohon dukungan doa dan partisipasi dari seluruh warga jemaat agar ibadah tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Warta jemaat yang kelima, ibadah Minggu 8 Juli 2025 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Wangsi hari Pentakosta dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Petugas kolektan tim anak 2, Adik Ayu, Adik Puspa, Adik Darren, dan Adik Dimas. Song leader tim song leader 1, Saudari Janti, Ibu Listama, dan Saudari Mada. Musik keyboard Bapak Penatua Yosua Iwan Pradana. Penerima tamu, tim penerima tamu 1, Ibu Diaken Sri Martini, Ibu Diaken Sri Jeki, dan Ibu Diaken Sri Lami. Multimedia dan suami, Saudara Heli dan Saudara David Timo. FB oleh Bapak Krisyanto. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Kita bersama-sama masuk dalam ibadah Sabat hari ini, dan kita akan masuk dalam saat teduh. Kita akan berdoa bersama-sama. Puji dan syukur ya Allah, kami naikkan kehadiran atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Kami sungguh bersyukur atas semua. Dan pada saat ini Tuhan, kami hadir tempat ini. Kami menerima panggilan-Mu, kami menerima undangan-Mu untuk bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Bapa yang di surga, kiranya Engkau memberkati kami semua, mengkuduskan hati kami, dan menyucikan hati kami ya Bapa, serta pikiran kami, sehingga kami boleh fokus dalam kami beribadah, bersekutu dengan Bapa yang di surga. Engkau adalah Allah kami, Allah yang berkuasa atas semuanya. Oleh karena itu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang patut kami puji. Kami bersama-sama juga akan memuji-Mu, juga mendengarkan sabda firman sebagai penguat kehidupan kami di dalam dunia ini ya. Bapa, kami juga mohon penyertaan-Mu kepada Ibu Pendeta Ariana yang akan melayani ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, roh kemampuan ya Bapa, sehingga mampu menyampaikan sabda firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Majelis dan semua orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Kiranya Tuhan berkati dan menyertai kami, sehingga kami boleh melakukan pelayanan kami dengan sukacita. Bapa yang di surga, kami juga menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir nanti dalam pimpinan serta tuntunan tangan kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat kami yang untuk bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Allah hadir dari kita. Kuasa roh
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki kebaktian hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita itu dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita awali ibadah di awal bulan ini bersama-sama dengan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 20 ayat yang ke-6. Mazmur 20 ayat yang ke-6 demikian. Aku mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi Allah, nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Demikian sabda firman Tuhan untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan kembali. Kita akan kidung jemaat 3, baik yang pertama dan yang kedua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari apa yang menjadi hukum kasih, mari boleh bersama-sama kita merefleksikan kehidupan kita selama sepekan ini. Apakah kehidupan kita selama sepekan ini sudah seturut dengan Tuhan kehendaki dalam hukum kasih? Mari bersama-sama kita saat ini sejenak. Menyadari keterbatasan kita sebagai manusia, tentunya selama sepekan ini kita baik sadar ataupun tidak sadar belum bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui hukum kasih. Oleh sebab itu, saya undang jemaat terkasih untuk menaikkan doa pengakuan dosa sebagai sebuah bentuk pengakuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa secara pribadi, dan saya akan menutup doa pengakuan dosa kita bersama-sama. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa yang Maha Mulia, yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami, yang senantiasa memberikan hikmat berkat dalam setiap lini kehidupan kami. Engkau mendengar setiap pengakuan dosa yang hari ini kami naikkan. Percaya sungguh Engkau menyediakan telinga bagi kami yang mengaku dosa di hadapan Engkau, bahkan memahami sampai relung hati kami terdalam. Bagaimana kami pun adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami mengaku ya Tuhan, kami mengaku dosa di hadapan Engkau. Amin. Saya undang bersama jemaat untuk bangkit berdiri. Dalam kemuliaan Allah melalui karyanya, Tuhan Yesus Kristus, bagi mereka yang mengaku dosa di hadapan Tuhan pun juga akan menerima pengampunan dosa. Oleh sebab itu, terimalah berita anugerah yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-11. Demikian. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikian berita anugerah Allah untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kita akan pujikan pujian syukur kita. Kidung Jemaat 202, bait yang pertama dan yang kedua akan menjadi pujian syukur kita. Bagi mereka yang sudah hidup baru bersama-sama dengan Kristus, mereka pun juga harus mau dalam setiap kehidupannya percaya dan menghadap setiap kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, terimalah petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan senang hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang meyakini Tuhan dan bukan manusia. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita semua. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk menerima pewartaan sabda firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum bersama-sama kita menerima apa yang menjadi pewartaan sabda firman Tuhan, kita persiapkan diri dalam doa epikesa kita. Kita berdoa. Dalam perayaan Minggu awal bulan Juli ini, kami merasa bahwa kehidupan kami tidak henti-hentinya Engkau berkati. Setiap cinta yang boleh kami terima, setiap berkat yang boleh kami rasakan, setiap kekuatan yang boleh kami terima adalah sebuah bukti nyata bahwa kami semua adalah milik dan adalah milik kami. Oleh sebab itu, Engkau tahu, Engkau memahami, Engkau mengerti bahwa hari ini kami naikkan syukur yang melimpah atas setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, pada kesempatan pagi hari ini tiba saatnya kami akan mendengarkan apa yang menjadi pewartaan sabda firman Tuhan. Sebelum bersama-sama kami mengakhiri masa
Paskah, masuk dalam minggu biasa. Kami ingin menyadari, melandasi kehidupan kami semakin erat, melekat, kuat dalam hadirat. Percaya sungguh bahwa setiap sabda firman-Mu akan semakin mengokohkan kehidupan fondasi iman kami, menumbuhkan akar yang kokoh dalam kehidupan iman kami, supaya kami dapat tumbuh, bahkan menghasilkan buah dari rasa percaya kami kepada Engkau. Hamba-Mu tentunya bukan hamba yang maha pandai, bahkan hamba yang maha mengerti. Tentunya hamba-Mu adalah manusia biasa, penuh dengan kelindihan, penuh dengan keterbatasan, dan tidak penuh dengan kepandaian. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang adalah kekuatan iman kami membimbing khususnya hamba-Mu, supaya dapat menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu dengan benar, sesuai dengan kuasa Roh Kudus. Kami semua yang akan mendengarkan sabda firman-Mu juga Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi atas kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Kita akan bersama-sama membaca renungan sabda firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai yang ke-34. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-16 sampai yang ke-34. Saya bacakan untuk kita demikian. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, "Orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal itu dilakukannya selama beberapa hari. Namun ketika Paulus sudah tidak tahan lagi, ia berpaling dan berkata pada roh itu, "Dalam nama Yesus Kristus, kuperintahkan engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapatkan penghasilan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap para penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacau kota kita. Mereka itu orang-orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak boleh diterima atau ditiru oleh kita orang Roma. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh menggoyak pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak
membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, "Janganlah celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia menghantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada tengah malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya dibaptis. Lalu ia membawa mereka keluar dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang tidak hanya mendengar apa yang menjadi sabda firman Tuhan, tapi bagi mereka yang masukkan firman Tuhan dalam hati dan tekun melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu selamat pagi. Harusnya awal bulan itu wajahnya berseri-seri, betul ya? Ya, harusnya begitu. Kalau dalam kehidupan sekuler itu kan seperti itu, awal bulan tandanya gajian, harusnya ya mukanya berseri-seri gitu ya. Tetapi kalau di daerah pelayanan saya itu berbeda. Kalau daerah pelayanan saya mengatakan orang tanggal 6, orang tanggal tua bu, onone tanggalnya podo wae. Karena nek orang pintar nyopak, orang pintar ingon-ingon, pedus, sapi, yo tanggal 6, tanggal tua, yo tetap orang gajian. Betul ya? Ya, tapi ya namanya mau gajian atau tidak ya, pokoknya mau tanggal 6, tanggal tua, iman kita mengatakan bahwa harusnya setiap hari itu bersuka cita. Begitu oke? Ya. Oleh sebab itu senyum dulu Bapak Ibu. Senyum dulu kanan kirinya. Biar jauh lebih bersemangat menyambut firman Tuhan. Nah, pasti kita tidak asing dengan perkataan begini nih Bapak Ibu. Disanjung tidak terbang, dihina tidak tumbang. Pernah mendengar perkataan ini? Pernah? Sering ya? Disanjung tidak terbang, dihina tidak tumbang. Artinya apa? Kalau sering? Kenapa? Seringkali ya. Kalau sering mendengar kata-kata ini, artinya nopo? Disanjung orang bangga. Apa Pak? Disanjung orang bangga, orang gede rumongso. Nek di ete orang baris. Iya. Barangnya ini. Di Borong Suling ya tadi. Nek disanjung kui ora bangga, ora gede rumongso tadi. Tetapi nek di di EC, pulau seneng kata-kata ini. Ojo gampang loro ini kan ngoten, ya kan? Tapi dalam kenyataan kehidupan kita itu kan manusia itu kan senengnya kan disobyo, betul ya? Orang dalam huruf Jawa filosofi, huruf Jawa saja, huruf Jawa nek dipangku, kuwi mesti mati, betul apa mboten? Betul ya? Tegese nopo nek betul? Huruf Jawa nek dipangku kuwi mati, tegese nopo? Dia tidak merasa berbuka. Betul ya,
Artinya nopo? Nek huruf Jawa ki nek dipangku ki bakal mati. Ya tidak marah gitu. Tidak marah. Iya. Tidak marah. Kurang tepat, Pak. Ya, saya pakai ya. Nggih. Tidak disanjung tidak. Tapi di Jawa paku mati. Artinya uang ini nggak disanjung. Ya terus dipakai. Wah, betul nih. Luar biasa, Pak. Soalnya ada tonggol dewi. Ini ngomong tuh nih, Pak, tonggolnya kok yo keterlaluan. Orang kenal tonggolnya itu bego, Pak. Pak Kito. Tapi kan asing kepanggil nih Pak Kito ke. Nah, kepanggil situ orang shalom, Pak Kito, segereja. Kan ada gitu. Nah, laras dipun sebat kalian Pak Kito. Kalau itu bisa Jawa. Betul sekali nih, apa yang dikatakan oleh Pak Gito bahwa ternyata filosofi Jawa ini kan hampir sama dengan disanjung tidak tumbang, dihina disanjung tidak terbang, dihina tidak tumbang. Kan hampir sama toh, hampir mirip. Setiap manusia itu sejatinya sangat senang kalau dia dipuji. Bahkan kalau disanjung, kalau orang Jawa itu kan tadi nek dipangku kuwi bakal mati kan begitu ya. Disanjung pasti akan luluh lanah nyah-nyok. Yang saya nggih, rasane kan ngoten nggih. Nek wis disanjung, disobyo-sobyo paribasan kula matur mbok kek ana sak celuwik wae. Opo wae sing kok duweni. Lah kan wis disanjung-sanjung niku wae. Dadine mesti akan nek awam-awam nggih. Mesti nyuwun ngapunten. Pelit napa mboten? Mboten kan? Wah, Bu Ariana durene iki lho nyanake nang ngarep omah. Ya alhamdulillah. Memang jos tenan. Pak Anton karo Bu Ariana iki sing kerumat tetanggulan esok-esok lah wis disanjung-sanjung nggih, disobyo-sobyo nggih. Yo sewu nek ngajenge napa lawange panjenengan lah kok wis ana duren iki. Tak ngoten ta? Nggih. Mbak Sri asal banget. Sesuk tak ngono. Ampun Mbak Sri. Durene yo ora wo. Kan ngoten nggih, biasanya kan akan seperti itu. Jadi hal ini ternyata sering dan acap kali terjadi dalam kehidupan sekuler kita, kehidupan nyata dalam kehidupan sosial kita. Tetapi kita akan belajar bersama Bapak Ibu bahwa ternyata hati-hati dalam kehidupan kita. Disanjung ini sering menjadikan kita gitu ya terjebak dalam situasi dan kondisi untuk kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Satu contoh begini, kita disanjung-sanjung, wah luar biasa. Contohnya kehidupan yang gampang saja ya, kehidupan pasangan muda-mudi. Nih, biasanya perempuan itu kan sangat mudah nih, disanjung oleh kawan jenisnya. Betul ya, perempuan ya. Kebetulan kan saya perempuan nih. Ya. Setiap kali ketika kita disanjung oleh laki-laki, kita itu pasti akan kletek-kletek, kelepok-kelepok, katanya. Wah, kok ayu bener. Wah, yes. Saya moles pikir orang bantai. Ya ampun, kok anggun bener. Saya benek rambut, ya. Benek terus, kan gitu ya. Tapi bagi anak muda-mudi, hati-hati ya, hati-hati. Ketika kita disanjung, ya ampun, aku ki ora iso urip lho Dik tanpa sliramu. Apa iya to Mas? Iya, nyatane kaya ngono. Tetapi yang menyanjung ini nyatanya, maaf ya, sorry, beda server nih. Tahu nggih beda server nih? Beda pemancar. Pemancarnya segitu. Gitu ya, beda circle, gitu ya, beda agama, langsung tak tunjukkan beda agama. Karena perempuan ini suka disanjung,
gitu ya. Kalau orang di Sanjung itu kan biasanya wis kletek-kletek wis mabur neng kayangan nih. Jadi deh perempuan itu akan dengan mudah wis karena aku ora iso urip tanpa sirahmu. Ayo wis urip karo aku tapi servermu diganti sik. Gelem apa ora Dik? Kita Bapak Ibu. Kira-kira anak-anak muda. Cinta itu buta ya. Apalagi ditambah dengan sanjungan ya, ujian, belum lagi hadiah sekepok, bukan sekepok berlian ya, tapi sekepok tembang. Apakah itu sudah membuat teman-teman muda-mudi ini kelompok-kelompok? Enggak sekarang, enggak tahu nanti pulang gereja kan, tapi kan nyatanya banyak kan yang sedemikian toh. Iya, saya kan pengen ngerti ya majelis jawabannya tadi Mas Ibu banyak kan nyatanya sobrio-sobrio disanjung-sanjung jadi ayu dewe sak jagat maya ayu dewe sak bendosari kok orang oke yo wes ayu dewe sak Salatiga ngarai putri kemayu Salatiga putri ayu kok putri kemayu putri ayu Mbak Mas Salatiga yakin resto ayu dewe saking cintane, saking wis nang awang-awange akhirnya yang sewu. Jadi pindah server ya wis lah Mas. Wes aku kok sanjung kok. Wes kok kayak sak kepok kembang mawar sing mbuh entuk wis kok ngendi kok. Apa meneh kuwi abang-abang. Bukan abang-abang bendera londo nggih. Tapi asok tukone lho yang sewu lho. Wah, menggairahkan. Wis lah. Aku beda server ora kok. Akhirnya ya sudah. Ini kan sebuah contoh realita dalam kehidupan kita bersama. Nyatanya ketika kita mengalami sebuah sanjungan, bahkan di sobio-sobio, kuwi rasane kuwi wis ninggalke agama kuwi perkara gampang. Betul apa bener? Laras sama boten? Laras. Ini kan kehidupan kenyataan kan yang harus nyata-nyatanya kita hadapi. Betul kan? Tidak hanya ini kan salah sebuah contoh saja. Contohnya itu segampang begitu. Tetapi begitu banyak contoh lain dalam kehidupan kita bersama yang pada akhirnya ketika kita disandung kita akan mengalami sebuah perdebatan iman yang tidak mudah. Lah kok kaya ngono ibu-ibu niku lho. Nah esok-esok itu nyuwun sewu nggih. Biasane nek esok-esok niku kan enten senam, nyuwun sewu nggih. Betul ya? Senam sehat gembira namanya Sirana. Jalan sehat, hadiah enjuk magicom, terus hadiah enjuk kipas angin. Oh, nak ibu-ibu niku sak-sakane pengen ngono. Hadiah sekilo beras wis nyatane wis toh. Wah, rasane gereja gitu, dipuji sithik karo kancane. Ayo ben sing awake gelo-gelono wis sing apa. Kuwi kok sing sagem seneng to. Lah saiki ora seneng. Delalae dur presi wapi-wapi. Mesin cuci lho jen. Kuota lho jen. Ayo juk. Kinten-kinten saya sebagai ibu-ibu juga merasakan ketoke waktu nang gereja iki ora kanthi, Pak. Bapak wae seneng gereja. Tulung ngomong karo Roh Kudus. Karo Gusti Yesus. Ngomong, Pak. Ibu absen nyuwun napa? Nyuwun izin riyen. Dispensasi dulu supaya tidak berkegiatan di gereja. Nyatanya ibu-ibu kan sering nggih. Asen apa mboten? Iya kan, sering berdoleke teater jenjer. Awak wis apik sinta lho. Ayo to. Melu ki mau lho jalan sehat senam zumba. Hadiah delala kok ya apik-apik. Kadang nggih, tidak sering loh ya. Tapi saya kan melihatnya di jemaat saya. Kok ini sepi Bapak Ibu. Nah, Bu, Zumba Bu, ten pundi, ten
jalan-jalan. Padahal apaan kalian gereja itu ternyata tahu. Si ampun, wow pun absen bu. Pun absen, nggih absennya kasihan. Kalian pulang, bapak ayo ya pede men. Karena itu terjadi, sering terjadi seperti itu. Kalau saya tanya, kok jenengan ini malah sumbah? Lah wong kula di anu kok bu, jenengan itu kok doneknya wis rada kurung. Kok ora enak ya bu ya wis akhirnya. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu kita belajar dalam sebuah kisah para rasul hari ini yang menceritakan sungguh bagaimana Paulus dan juga siapa? Silas. Ceritanya ini kan berhenti di ayat 16 nih dalam perikop bacaan leksionari. Dari 4 bacaan leksionari 4 itu adalah yang GKJTU mengambilnya dari bacaan pertama dari 4 bacaan itu, sehingga menarik kalau gereja-gereja yang lain mengambilnya bagaimana orang itu punya pelayanan yang sungguh untuk gereja, tapi menggelitik memang kok GKJTU memilihnya itu dari kisah para rasul. Berarti 16 ayat 16 sampai yang ke-34. Yo ora bahen-bahen iki sing ngeki tema hati-hati dengan sanjungan maut. Ngoten iki Bapak Ibu. Sehingga aduh ini. Karena apa? Karena dari bacaan tahunan itu GKJTU ngambilnya itu agak beda banget gitu ya. Bertolak belakang 180 derajat gitu. Tapi yang menarik memang Bapak Ibu, Paulus dan juga Silas itu kan mengalami sebuah pujian. Tetapi pujiannya itu dari siapa? Dari seorang perempuan yang profesinya adalah menjadi dukun, betul ya? Ya. Dia kan dipuji dengan pujian bahwa ini orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Tidak hanya sehari loh itu dipuji, tapi berapa hari dipuji Bapak Ibu? 3, beberapa harinya sampai 3 hari yang dipuji, bahwa pujiannya itu adalah orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Tetapi yang memujinya adalah seorang dukun atau orang yang profesinya itu tidak hanya dukun, tapi juga nyantet. Tenung kan tadi kan tenung itu kan nyantet, kan tukang nyantet. Berarti kan tukang santet itu kan orang zaman saat ini kok zaman Tuhan Yesus itu tukang santet itu sudah ada kan begitu. Tetapi Paulus dan Silas menahan dirinya sehingga dia tahu bahwa yang memujinya, yang nyobio-nyobionya itu adalah roh jahat yang berkuasa dalam diri seorang perempuan yang adalah memang profesinya sebagai seorang dukun. Sehingga Paulus mengatakan bahwa aduh, tidakkah engkau memuji aku? Perempuan ini juga sebenarnya ingin mengatakan bahwa ketika aku memujimu, engkau, orang itu kalau sudah dipuji pengennya itu kan dekat, ya kan, dekat, akrab, erat dengan orang yang dipuji. Jadi harapan perempuan ini kalau sudah memuji Paulus dan juga Silas akan dekat dengan perempuan itu. Tapi nyata-nyatanya Paulus dan Silas tidak terlena Bapak Ibu dengan pujian dari dukun tersebut. Malah dia mendoakan dukun tersebut, bahkan sampai melakukan sebuah mukjizatnya apa? Roh jahat yang ada dalam diri perempuan itu dikeluarkan. Yang jelas marah, yang marah diceritakan kan perempuan itu tidak marah ya, tapi yang marah siapa? Yang marah adalah para penguasa dan juga orang-orang yang merasa bahwa perempuan ini punya andil besar dalam kehidupan mereka secara hal finansial. Sehingga ketika tahu bahwa roh jahat
sudah dikeluarkan dari tubuh perempuan itu, perempuan dukun itu, beberapa orang yang menyaksikan bahwa aduh, kelangan ini, kelangan orang yang menyokong mereka dalam hal finansial, yang nyata-nyatanya mendukung kehidupan mereka secara moralnya yang juga didukung loh. Karena apa? Semakin orang hebat, Bapak Ibu, semakin orang hebat di mata manusia, orang itu akan mengalami pengakuan, mendapat sebuah pengakuan dari orang lain. Sehingga orang-orang yang merasa bahwa aduh, pengakuannya akan hilang, aduh, kehebatannya akan hilang, aduh, kok sumber dari segala sumber kehidupan finansialnya juga hilang, akhirnya mengatakan kepada pejabat-pejabat negara, dan akhirnya Paulus dan Silas di penjara. Tetapi Paulus dan Silas tetap sadar diri bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang benar, sehingga ketika dalam penjara pun dia tetap memuji Allah dengan begitu luar biasa, mencermati apa yang menjadi hukum Taurat dengan luar biasa, bahkan menaikkan doanya juga dengan sungguh luar biasa. Dan nyata sungguh ketika hal itu terjadi, gempa bumi terjadi, gitu. Gempa bumi terjadi, akhirnya rantai gitu ya, rantai yang ada di kaki Paulus dan juga Silas terbuka, dan semua pintu penjara dapat dibuka gembok-gemboknya. Tentunya sebagai siapa tadi yang merasa ingin menghantam dirinya dengan pedang, penjaga penjara kan, merasa bahwa aduh, semua tawanan ini hilang, bagaimana? Tetapi Paulus mengatakan dengan kasih dalam lembut, bahkan dengan suara yang nyaring tapi lembut, cepeter tapi lembut, tenang saja, kami semua masih berada di sini, tidak usah khawatir. Sehingga dari hal ini saja Paulus dan Silas dapat menjadi tangan panjang Tuhan untuk menyatakan hukum dan juga Taurat, memberitakan Injil kepada kepala penjara. Dan ketika dia memberitakan Injil, apa yang terjadi Bapak Ibu? Seisi rumah dan juga keluarga kepala penjara bertobat dan nyata-nyatanya dibaptis. Dan mereka semua, Paulus dan juga Silas, Paulus dan juga Silas dihidangkan jamuan makan malam yang begitu luar biasa. Dari cerita ini saja Bapak Ibu, kita ambil sebuah kesimpulan nyata dalam kehidupan kita, bahwa ingat, kita tidak boleh terbuai dengan rayuan gombal, tapi rayuan maut yang pada akhirnya menjauhkan kita dari berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah itu nyata? Ya, kita hidup dalam dunia sekuler, Bapak Ibu. Dunia yang nyatanya katanya baik, konon katanya baik, tapi nyata-nyatanya ya kita tahu sendiri tidak baik. Kita hidup dalam kehidupan rohani yang penuh tantangan, betul. Tetapi panggilan saya dan Bapak Ibu semua adalah jangan sampai segala tipu daya kehidupan sekuler ini menjadikan kita terbuai. Paulus dan juga Silas tidak terbuai di sanjung orang yang nyata-nyatanya punya jabatan yang tinggi di negara itu, punya posisi yang tinggi, punya kekayaan yang banyak. Betul itu kan? Jadi kalau sebenarnya Silas dan Paulus mau berteman dengan dukun itu, kan sudah disobio-sobio, mau berteman, artinya dia pun juga akan disobio-sobio oleh orang banyak. Tetapi Paulus dan juga Silas mengatakan ini hanya sebuah tipuan. Ingat ya, yang menyobio-nyobio kita berdua itu adalah roh jahat. Walaupun mengatakan bahwa orang ini hamba Allah yang maha tinggi, tetapi ingat ada jebakan di sana yang mengatakan itu adalah roh jahat. Dan ketika kita tahu, Paulus dan Silas tahu
yang mencoba-nyoba mereka adalah roh jahat, artinya kalau mereka dekat dengan dukun ini, artinya bahwa mereka tidak lagi memuliakan Allah Bapanya dalam kuasa Roh Kudus, dalam kuasa Kristus Yesus, tetapi nyoba-nyoba roh jahat. Nah, ini tugas kita bersama, Bapak Ibu. Ingat, kebaikan duniawi tidak selalu didasari dengan sebuah roh ilahi di sana, sehingga manusia sebenarnya diajak untuk jauh lebih berhikmat. Apakah ini buayan yang memang berasal dari roh jahat? Apakah betul roh yang diberikan ke dalam buayan dan pujian itu, bukan buayan tapi pujian itu, berasal dari Allah sendiri dan berasal dari ketulusan hati iman yang berasal juga dari Kristus Yesus. Dan ini adalah panggilan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, berhati-hatilah dalam jebakan-jebakan Batman ini. Dan berhati-hatilah banyak jebakan maut yang pada akhirnya sebenarnya akan menjatuhkan kita jauh untuk bertemu dengan berkat Allah sendiri. Oleh sebab itu, mari dua contoh tadi sudah menjadi sebuah contoh yang nyata dalam kehidupan. Dalam kehidupan gereja, apakah ini ada? Ya, pasti. Betul ya? Iya, pasti. Pendeta tidak boleh serta-merta harus mengatakan apa yang menjadi keinginan pendeta. Tidak. Tetapi seorang pendeta harus beriman kepada Tuhan. Apa sih yang menjadi kebutuhan umat? Apa seruan kebutuhan umat? Sehingga pendeta dapat menumpuk itu semua. Sehingga ketika menampung itu semua, saya katakan, kita semua sebagai pendeta mengatakan kepada majelis, hai, majelis yang luar biasa dan hebat, mari, ini loh kebutuhan umat sebenarnya sedemikian. Ini kan buayan yang sanjungan yang luar biasa nih. Tetapi ketika saya tidak mendengar apa yang mau diingini oleh umat, saya katakan, umat pengennya gerejanya tingkat 5 di Kendal. Ayo Bapak Ibu, piye carane? Jenengan kan hebat. Tanahnya akeh, didoli ya tanahnya. Dibangun tingkat 5, wong gerejane wis cilike kaya ngene kok. Apa ora sumpek to? Kira-kira apakah ajaran saya ini sesuai dengan kehendak Allah? Ya belum tentu toh. Betul nggak benar? Iya kan? Banyak hal yang nyata-nyatanya selalu berselimut, bahkan selalu bersembunyi dari kedok kehidupan agamawi hanya untuk mendapatkan apa yang menjadi kemuliaan duniawi saja. Dan ini tidak mudah. Ini adalah panggilan kita semua. Semoga kita semua GKJTU Jemaat Indosari menjadi orang-orang yang tidak mudah terbuai oleh buayan maut yang pada akhirnya menjatuhkan kita dalam maut. Nah, ini agak berbeda nih, maut, buayan menuju maut yang pada akhirnya menjadikan kita maut. Betul? Betul, ya. Karena kehendak Allah akan menjadikan kita, Mbak Sri malah guyu itu sawut loh Mbak. Sawut ini cek namanya Mbak Gino. Tetapi menjadikan kita betul-betul tahan, kuat di dalam kebenaran. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat menyongsong awal bulan yang tidak akan maut. Tetapi mari kita semua sama-sama memberikan pujian yang berasal dari hati kehendak Allah. Cantik, ya katakan cantik, gitu ya. Mas Yosua ganteng, ya katakan ganteng, urusan ibu jule ya. Baik, ya katakan baik, sama-sama kita dukung itu semua supaya iklim dalam kehidupan bergereja kita menjadi iklim yang positif.
bukan yang membut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat ini. Kita bersama-sama berdoa. Kalau hari ini kami merasakan berkat yang begitu luar biasa, merasakan cinta yang mempesona, kami semua sadar semua itu berasal dari Allah yang adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih karena begitu luar biasa. Kami merasakan kehidupan kami hidup jauh lebih hidup, walaupun kami tahu tidak mudah harus kami lalui perjalanan kehidupan kami, tetapi sebenarnya ketidakmudahan proses itu menjadikan kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mendengar apa yang menjadi sabda firman-Mu, belajar dari Paulus dan juga Silas yang tidak terbuai, bahkan memilih hikmat Allah, supaya mereka dapat melakukan kehendak Allah dari sanjungan perempuan yang nyata-nyatanya dalam mulut mereka mengaku bahwa Allah adalah Allah yang hebat, tapi mereka berasal dari iblis, dari kuasa kegelapan. Ini semua juga menjadi sebuah pembelajaran yang hebat dari kami, bahwa kami seharusnya tahu di mana orang memuji kami dengan ketulusan, di mana orang memuji kami hanya karena ingin menjauhkan kami dari Tuhan, atau bagaimana mereka yang memuji kami ingin menjebloskan kami jauh lebih dalam lagi dalam dosa, sehingga semua menjadi sebuah pembelajaran yang hebat untuk bagaimana kami tetap percaya, tetap mantep wonten ingkang salipun Gusti sepenuhnya, sehingga banyak hal yang boleh kami belajar hari ini. Ketika kami pun harus dipenjarakan karena buaya itu, kami pun juga harus terus senantiasa berupaya untuk mempercayai Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kemenangan iman, kemenangan yang sejati, bahkan juga penyebaran akan Injil Kristus Yesus bisa tersampaikan oleh orang lain. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami, khususnya GKJ TU Jemaat Indosari di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami supaya kami dapat memilih mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan iman kami, bahkan dalam kehidupan kami bersama, dalam lingkungan kehidupan sekuler. Saya percaya Tuhan akan membimbing kami, memberkati setiap kami, menuntun langkah kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga menyerahkan kehidupan jemaat kami di tempat ini dengan berbagai macam kehidupan, permasalahan pergumulan yang ada. Mari Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, sehingga setiap kebutuhan umat dengan setiap kumpul juang mereka, Tuhan akan pelihara mereka semua. Kami tak lupa juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami, anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup, anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, anak-anak kami yang masih berjuang di bangku sekolah mereka. Percaya sungguh Tuhan adalah Tuhan yang baik. Anak-anak kami akan Engkau berikan pasangan hidup yang sepadan, memberikan pekerjaan sesuai passion mereka, memberikan cita-cita yang penuh harapan untuk mereka semua. Kami percaya kami sebagai orang tua, Engkau juga melengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kerja, tugas, tanggung jawab kami semua Tuhan akan berikan berhasil, sehingga kami dapat menghantar anak-anak kami untuk menuju sebuah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan surgawi. Tak lupa Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan para pelayan yang ada di tempat ini, pendeta, majelis yang sudah begitu luar biasa melayani dengan sepenuh hati, tenaga, pikiran, dan juga tubuh jiwa raga mereka. Hamba memohon berkat supaya majelis pendeta dapat menjadi saluran tangan panjang pengasihan Tuhan dalam melakukan setiap bentuk pelayanan mereka. Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus-Mu, sehingga kekuatan dari Tuhan akan memampukan para majelis dan pendeta untuk menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Kesehatan, damai sejahtera,
pekerjaan, dan juga sukacita Tuhan tinggalkan untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami menyerahkan para sesepuh kami di tempat ini, mereka yang sudah dalam masa usia lanjut, kiranya tidak menjadikan juga iman mereka juga ikut sepuh, tetapi menjadikan iman mereka semakin bertambah giat, bahkan semakin bertambah hikmat di dalam Tuhan. Tak lupa juga kami menyerahkan para jemaat kami yang saat ini masih sedang mengalami keterpurukan iman karena berbagai macam persoalan kehidupan, sehingga mereka mengurungkan niat mereka untuk bersama-sama bergereja. Dengan penuh iman kami ketuk hati mereka yang masih terpasang tembok-tembok keangkuhan untuk tidak mau bergereja, ataupun tembok-tembok penyesalan, ataupun tembok-tembok yang lain. Mari Tuhan, satu-satu tembok itu runtuhkan, sehingga mereka yang jauh daripada Tuhan akan bersama-sama dekat kembali. Kami mengundang mereka dengan penuh iman dan percaya untuk kembali beribadah bersama-sama kami semua. Kami tak lupa juga menyerahkan kehidupan kami semua pada akhirnya Tuhan akan pelihara. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia kiranya penuh dengan kemuliaan nama Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami, ini syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang bersama jemaat untuk pamit berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima apa yang menjadi sabda firman Tuhan untuk memperbarui iman kita, mari kita sempurnakan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita sambut bersama, kita masih bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 249.
kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Mari bersama-sama kita berikan ucapan syukur dalam bentuk persembahan. Kita iringi Kidung Jemaat 287 bait yang pertama sampai yang ke-10. Mari kita serahkan persembahan kita dengan berdoa. Syukur kami dengan sukacita ya Bapa, pada pagi hari ini dapat mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat yang telah dilimpahkan kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa, limpahkanlah tetap berkati tangan-tangan yang telah tertulis untuk memberikan persembahan kepada-Mu. Kiranya persembahan yang telah terkumpul itu Tuhan berkati, sehingga dapat mencukupkan segala kebutuhan dan tugas daripada 3 tugas gereja, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami akan menyempurnakan doa kami bersama-sama seperti doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera kembali ke dalam kehidupan masing-masing untuk menjalankan kebaktian sejati atas turunan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita pulang, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita tutup ibadah kita dengan penuh sukacita. Kidung Jemaat 346 menjadi pujian penutup kita.
Oh. Tadi Pak Mo kan tadi. Gak mau dimiliki kan tak ambil itu. Oh. Soalnya Selamat hari Minggu. Karena di kecil ya. Mangan sawis gede ngono. Iya, kecil. Alon-alon gitu di untuk salam kau Bu Rifa. Iya. Sebulan September atau Oktober. Oh, itu boy. Sebetulnya pensiun sih. Pak Rama. Halo, ya. Hari ini. tinggal beli susu. Nggak minum susu nggak? Mas tutup saya mas. Kene. Kita cedakkan lagi ra iso kok. Di meja ada belakang. Jadi PA enggak. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami pengelola majelis jemaat GKJ Bendosari sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu warga jemaat yang telah mengikuti ibadah secara online maupun secara offline. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir dalam ibadah PA dan Andarsana yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 bertempat di keluarga Ibu Pendeta Juniana Wangseh jam 5 sore. Untuk pemimpin PA Penatua Yosua Ivan Pradana, pujian dan doa oleh majelis jemaat menggunakan bahasa Jawa. Bagi Bapak Ibu yang nanti ingin hadir dalam ibadah PA tersebut, dimohon untuk kumpul di gereja pukul 4:30 sore. Partai yang kedua, Bapak Ibu kami mengingatkan dalam rangka ibadah UM Sunday untuk celengan Bapak Ibu yang sudah diisi tahun lalu, dimohon untuk bisa dibawa dan dikumpulkan ke majelis pada bulan Juni atau dalam ibadah minggu, dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan celengan baru yang bisa diisi kembali selama 1 tahun dan nanti akan dikumpulkan pada bulan Juni tahun 2026. Demikian yang dapat kami informasikan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.